Determinan dan tren pemilihan metode kontrasepsi di Indonesia. Hasil studi dari Knowledge Hub Kesehatan Reproduksi Indonesia dan UNFPA Indonesia. Angka prevalens kontrasepsi atau CPR di Indonesia mengalami peningkatan sejak awal tahun 1970-an yang saat itu hanya sebesar 8% menjadi 60% pada tahun 2002. Akan tetapi, angka ini cenderung stagnan atau hanya mengalami sedikit kenaikan mulai tahun 2000-an sejak kebijakan desentralisasi diterapkan. Terlihat pada hasil SDKI 2002 sampai 2017, angka CPR Indonesia tidak banyak berubah, masih berkisar di angka 60-an%. Hasil SDKI tahun 1991 sampai 2017 menunjukkan penggunaan metode kontrasepsi modern di Indonesia berada di angka 90-an%. Akan tetapi, metode kontrasepsi tradisional mengalami peningkatan dari sebesar 7% pada tahun 2012 menjadi 10% pada tahun 2017. Tren hasil survei pada periode yang sama terhadap penggunaan metode kontrasepsi modern menunjukkan bahwa perempuan Indonesia masih banyak memakai jenis kontrasepsi suntik dan pil. Meskipun begitu, grafik juga menampilkan adanya penurunan persentase penggunaan metode jangka pendek, sedangkan metode jangka panjang mengalami peningkatan pada tahun 2017. Pemilihan metode kontrasepsi di Indonesia dapat mengalami pergeseran yang dipengaruhi oleh dua kebijakan mengenai KB, yaitu pertama, masuknya komponen keluarga berencana dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kedua, adanya target untuk meningkatkan persentase penggunaan MKJP pada RPJMN. Studi ini bertujuan untuk melihat tren dan faktor yang mempengaruhi pergeseran pemilihan metode kontrasepsi di Indonesia tahun 2012-2017. Data yang digunakan pada studi ini bersumber dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012 dan 2017. Untuk keperluan analisis, kedua data ini digabungkan. Unit analisis pada studi ini yaitu wanita usia subur di tingkat individu dan klaster di tingkat komunitas untuk melihat pengaruh tingkat masyarakat dalam pemilihan kontrasepsi. Studi mengambil sampel dari kuesioner perempuan dengan sebanyak 43.852 jumlah wanita usia subur yang diwawancarai pada SDKI 2012 dan 47.962 pada SDKI 2017. Setelah kedua data digabung, didapatkan sebanyak 65.825 wanita usia subur yang menikah atau tinggal bersama dan vegan. Studi tidak mengikutsertakan perempuan yang tidak menikah dan invegan karena jumlah sampel yang sedikit. Analisis utama studi menggunakan dua pemodelan. Model pertama, analisis faktor yang mempengaruhi penggunaan semua jenis metode kontrasepsi. Dan model kedua, analisis faktor yang mempengaruhi penggunaan metode kontrasepsi modern di Indonesia. Kedua model menggunakan analisis multilevel dan multinomial logit. Kami juga mencoba menilai kontribusi penerapan JKN terhadap perubahan pemilihan kontrasepsi selama periode 2012 sampai 2017. Hasil studi. Hasil analisis model pertama mengenai faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode kontrasepsi di Indonesia tahun 2012-2017 menunjukkan adanya pergeseran dari metode jangka pendek antara tahun 2012 dan 2017. Dari segi geografis, perempuan yang tinggal di daerah perkotaan 18% lebih mungkin menggunakan LARC atau MKJP selain sterilisasi. 63% lebih mungkin menggunakan sterilisasi dan hampir 2 kali lebih mungkin menggunakan metode tradisional daripada perempuan yang tinggal di pedesaan. Pada kelompok pulau, ketergantungan pada metode jangka pendek di Kalimantan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk Jawa Bali.
Ketergantungan yang relatif rendah pada metode jangka pendek berada di wilayah Indonesia Timur, dan peluang yang lebih tinggi untuk menggunakan metode tradisional berada di semua kelompok pulau kecuali Kalimantan. Penggunaan metode jangka pendek yang relatif rendah di Indonesia Timur kemungkinan mencerminkan jarak yang lebih jauh ke penyedia layanan keluarga berencana, membuat kunjungan layanan yang sering menjadi kurang memungkinkan. Usia dan jumlah anak yang masih hidup sangat berkaitan dengan pemilihan metode kontrasepsi. Peluang menggunakan metode jangka pendek lebih kecil, sementara peluang penggunaan MKJP terus meningkat seiring bertambahnya usia perempuan dan jumlah anak yang hidup. Penggunaan metode tradisional tampaknya tidak terlalu dipengaruhi oleh jumlah anak yang masih hidup, tetapi peluangnya meningkat seiring bertambahnya usia. Mengenai faktor sosial ekonomi, pilihan metode kontrasepsi sangat dipengaruhi oleh pendidikan, tetapi kurang terlihat berdasarkan status ekonomi rumah tangga. Penggunaan MKJP dan metode tradisional terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Peluang perempuan dengan tingkat pendidikan universitas atau akademi 2,5 kali lebih tinggi untuk menggunakan MKJP dibandingkan perempuan tanpa atau pendidikan tingkat dasar, dan 3,6 kali lebih tinggi menggunakan metode tradisional. Perempuan yang memiliki asuransi lebih mungkin menggunakan MKJP, tetapi juga lebih cenderung menggunakan metode tradisional, walaupun asosiasinya lebih lemah. Asosiasi yang kuat terlihat pada kelompok perempuan dengan pengetahuan kontrasepsi yang baik, di mana perempuan yang mengetahui 7 metode atau lebih, 37% lebih mungkin menggunakan LARC, hampir 2 kali lebih mungkin memilih sterilisasi, dan 2,5 kali lebih mungkin menggunakan metode tradisional. Pada tingkat komunitas, perempuan yang berada di klaster dengan tingkat pemakaian jenis kontrasepsi tertentu di atas rata-rata, maka akan berkali-kali lipat lebih mungkin untuk menggunakan metode yang sama. Misalnya, perempuan yang berada di klaster dengan tingkat pemakaian LARC yang tinggi, maka akan 8 kali lipat lebih mungkin untuk memakai kontrasepsi LARC. Hasil analisis model kedua mengenai faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode kontrasepsi modern di Indonesia tahun 2012-2017 menunjukkan adanya sedikit pergeseran dari penggunaan metode jangka pendek ke metode kontrasepsi jangka panjang. Berdasarkan faktor geografis, wanita perkotaan lebih cenderung menggunakan pil, AKDR, dan sterilisasi daripada perempuan pedesaan. Tetapi tidak sama halnya pada metode implan dan pil yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Pada kelompok pulau, penggunaan metode AKDR dan sterilisasi pada semua pulau di luar Jawa Bali lebih rendah dibandingkan perempuan yang tinggal di Jawa Bali, dan adanya peluang penggunaan metode pil yang lebih tinggi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Dari segi demografi, pola umum yang teramati adalah penggunaan semua metode modern meningkat seiring bertambahnya usia dan jumlah anak yang masih hidup, kecuali pil yang mengalami penurunan apabila jumlah anak hidup meningkat. Pola serupa teramati pada peningkatan penggunaan AKDR dan sterilisasi, seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan status ekonomi rumah tangga. Tetapi, pola ini tidak berlaku untuk penggunaan metode pil terkait pendidikan atau implan terkait status ekonomi rumah tangga. Hasil juga menunjukkan bahwa perempuan yang dilindungi oleh beberapa bentuk asuransi lebih mungkin menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Hal yang perlu diperhatikan adalah asosiasi penggunaan AKDR dan sterilisasi lebih kuat pada perempuan yang ditanggung oleh asuransi swasta daripada asuransi pemerintah atau JKN. Hasil ini selaras dengan hubungan sumber pasokan kontrasepsi dengan pemilihan metode. Perempuan yang menggunakan MKJP secara substansial lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki sumber pasokan sektor swasta dibandingkan dengan pengguna suntikan atau pil.
Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar bidan swasta yang merupakan sumber pasokan untuk 50% pengguna kontrasepsi pada SDKI 2012 dan 2017 belum memenuhi syarat untuk mendaftar program JKN pada 2017. Sehingga metode jangka pendek lebih mungkin didapatkan dari penyedia layanan non-pemerintah dan metode jangka panjang didapatkan dari penyedia sektor publik. Terkait dengan pengetahuan atas metode kontrasepsi, peluang wanita yang mengetahui 7 atau lebih metode kontrasepsi lebih tinggi menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Konsisten dengan hasil sebelumnya, tingkat penggunaan kontrasepsi pada komunitas berpengaruh pada pemilihan metode kontrasepsi perempuan. Pada studi ini, kami juga melihat lebih detail mengenai dampak kepemilikan asuransi kesehatan dan sumber pasokan kontrasepsi pada pemilihan metode kontrasepsi. Secara keseluruhan, dampaknya tidak terlalu besar atau signifikan. Namun teramati adanya perubahan pemilihan metode jangka pendek ke jangka panjang pada semua kategori status kepemilikan asuransi dan sumber pasokan kontrasepsi. Pada kategori asuransi, perubahan paling besar berada pada kategori perempuan dengan asuransi swasta dibandingkan JKN. Adanya peningkatan pemakaian metode kontrasepsi tradisional membuat kami menganalisis lebih lanjut mengenai perubahan tingkat penggunaan metode tradisional selama periode 2012-2017. Hasilnya, peningkatan penggunaan metode tradisional terjadi di hampir semua kelompok perempuan. Akan tetapi, peningkatan tertinggi berada pada kelompok perempuan dengan berpendidikan tinggi sebesar 3,8%, status ekonomi yang lebih kaya sebesar 6,1%, dan berpengetahuan lebih baik mengenai metode kontrasepsi sebesar 4,2%. Kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan dari studi ini antara lain: pertama, pemilihan metode kontrasepsi dipengaruhi oleh faktor pada tingkat individu maupun komunitas. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pada kedua tingkat tersebut untuk menghasilkan perubahan dalam pemilihan kontrasepsi. Kedua, peningkatan metode tradisional. Peningkatan ini kebanyakan terjadi pada perempuan perkotaan yang berpendidikan lebih tinggi. Ada pula anggapan yang memandang metode tradisional lebih aman daripada metode modern. Tentunya, mengatasi persepsi ini harus menjadi prioritas untuk program keluarga berencana nasional. Yang ketiga, faktor geografis dan sosial ekonomi berpengaruh dalam pemilihan kontrasepsi. Perempuan yang tinggal di Jawa Bali, tinggal di perkotaan, berada di kelompok usia yang lebih tua, berparitas tinggi, berpendidikan lebih tinggi, dan memiliki status ekonomi rumah tangga yang lebih tinggi, lebih mungkin memilih metode AKDR dan sterilisasi dibandingkan metode jangka pendek. Dan yang terakhir, adanya homogenitas pemilihan kontrasepsi pada tingkat komunitas. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor pengaruh sosial, kurangnya akses ke metode kontrasepsi alternatif, kurangnya pilihan informasi, dan atau bias penyedia layanan. Studi atau analisis lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami apa yang mendorong tingginya tingkat homogenitas di komunitas. Sekian penyampaian hasil studi kami. Terima kasih.